Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini saya kok pengen menjawab ya. Ini rangkuman saja dari pertanyaan teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube soal pengondisian. Dimana di beberapa hari itu kan aku ada upload video dimana di situ saya katakan pengondisian itu penting loh. Memang dirasa kontras ya, dan ini berbenturan untuk teman-teman yang pengennya punya burung untuk dijadikan burung lomba, tetapi nuntut burung itu hariannya gacor. Ya, ini kan berseberangan sebenarnya. Begitu juga di kolom komentar itu banyak yang menanyakan soal supersonic, di mana supersonic ini kan settingannya hanya 77. Nggak kasih kroto. Terus umbaran itu juga bukan sesuatu yang wajib. Ya sesekali aja dirasa dia kurang bergairah gitu ya, nanti diumbar. Itu bukan sesuatu yang wajib untuk supersonic. Tetapi kita harus akui ya, dimana video yang udah aku tampilkan juga di situ durasinya 17 menit kan ya. Ya saya kan saya upload semuanya sebenarnya. Jadi aslinya kalau video aslinya supersonic itu lebih dari 20 menit teman-teman ya. Jadi mulai dari awal dia gantang, terus mulai masuknya juri ya, mulai penilaian 10 menit, terus ngerekap, nominasi, konser. Ini rangkaian ini hampir 20 menit lebih lah itu rekamannya, itu nggak saya matikan. Karena saya nyuruh orang kan waktu itu. Saya nyuruh orang untuk ngerekam si supersonic itu pakai kamera saya. Jadi nggak mati itu. Kita lagi seneng-senengnya gitu ya. Lagi ngobrol supersonic, lagi nunggu konceran itu nggak dimatiin. Jadi lama. Nah, di video itu jelas supersonic itu kerjanya itu terus-terusan teman-teman. Dari mulai awal sampai ya menit 20 itu tadi. Artinya apa? Untuk urusan durasi dia nggak mudah capek lah burungnya ya. Durasinya bagus. Ya kerjanya juga tetap ngotot. Gitu lah ya. Nah, supersonic ini sendiri ini kan bagusnya itu sebenarnya main yang kedua. Main yang pertama juga udah bagus ya. Kemarin itu di tiket 550 itu juara 4 ya kan. Terus di tiket 220-nya itu juara 1. Memang kalau di segi kinerja lebih neken yang main kedua gitu. Itu si supersonic. Oke lah. Ngomong-ngomong soal supersonic ini dengan settingan 77, dia kok punya tenaga seperti itu. Nah, ini yang saya lihat ya, si supersonic ini di rumah itu santai. Nggak ada ceritanya dia itu kok gembrong-gembrong. Harus bukan hanya dia nggak mutah materi ya, tetapi juga dia tidak ada ekspresi. Kok dia harus ketrak-ketrek kayak seolah-olah mau nantang, itu enggak. Padahal ya, ini kan lagi tidur aja gitu. Gacor ini burung-burung ini ya. Ada pastol-pastol di sini dan juga burung yang di kandang itu gacor. Tapi dia santai. Dia santai. Dia nggak begitu ngerespon. Cuma ya memang kalau waktu pagi mau dijemur itu dibuka kerodong awal itu dia memang ada ekspresi kan ya. Dia mungkin ketrek terus dia ngeluarkan suara. Biasanya sih yang paling sering dia keluarkan tuh awal ya pagi itu lovebird. Ya, itu pasti keluar tuh. Tapi setelah itu ya santai, dijemur santai dia. Nah, cuman kalau udah lihat sangkar, jadi kalau udah lihat sangkar nih, jalan nih bawa sangkar nih, pasti marah. Terus dia kalau lihat burung kecil, burung masteran, itu juga dia marah. Langsung ngegas itu langsung. Langsung yang tadinya kayak ngembang bulu gitu ya, malas-malasan itu langsung kuda-kudanya langsung siap gitu. Langsung mukul dia. Itulah si supersonic. Oke lah. Jadi
Dengan adanya supersonik ini, teman-teman juga bisa belajar bahwa artinya istirahat untuk burung itulah ya. Jadi pengondisian yang dimaksud pengondisian ini adalah istirahat. Waktu untuk burung beristirahat itu penting. Kita nggak usah terlalu jauh soal settingan ya. Tentu saja settingan itu perlu kita jajaki. Cocoknya pasnya di mana di burung kita. Oke ya. Paling nggak teman-teman sudah punya patokan. Cuma setelah kita menemukan dengan settingan ini tadi. Satu, settingan ini kan sebenarnya kita ngejar di mana burung itu bisa mempertahankan birahinya. Dia ada emosi atau viktornya dia juga keluar. Dia nampil di lapangan, dia ada neken, tapi burung itu bisa kerja dengan rapi, gitu kan ya. Dia bisa bongkar materi. Nah, setelah itu adalah apa? Kan durasi. Kan penting durasi itu. Walaupun burungmu suaranya sehutan di depan, tapi kalau di tengah-tengah sampai ke belakang burungmu ya nggak bunyi, gimana coba? Ya, apalagi sekarang ini sudah jadi sesuatu yang umum. Gantangan tuh rata-rata itu kan pakai G24 10 menit penilaian. Sistem blok itu kan tiap juri kan fokus dengan bloknya masing-masing. Artinya kalau burungmu dapat satu juri yang lainnya nggak dapat, kan cuman pengajuan nanti cuman ada satu nilai mentok. Gitu ya. Bahkan ini begini, ini pengalaman aja nih teman-teman ya. Ada nih burung. Saya pernah sempat juga ya saya tawarkan sama si Korendi. Burung ini kerjanya itu enak gitu. Kalau udah dia mau kerja neken gitu ya, enak. Itu bawa materinya panjang-panjang, suaranya jelas, dan dia speed bawanya. Nah, cuman masalahnya apa? Dia ada ngetem. Selama saya pantau burung itu, sampai dia saya tawarkan nih. Ya, Korendi waktu itu kan sempat cari-cari burung gitu ya. Ini ada burung. Kerjanya seperti ini. Oh, bagus, ya kan? Cuman begini, sebelum sampean tahu mengatakan bagus, saya lebih baik kan menerangkan bahwa burung ini masalahnya apa? Kalau dia main 10 menit dengan G24, ini bisa dipastikan pasti satu juri tidak ada nilai. Karena burung ini ngetem untuk satu juri. Kalau dia itu 3 juri dapat atau 3 nilai mentok ya, ini sudah pastikan burung ini koncernya merah. Tetapi masalahnya terkadang itu hanya 2 juri yang dapat. Jadi dia morsir gitu mainnya. Gitu ya. Maka itu tadi saya katakan, kalau burungmu di depan atau di belakang atau di tengah lah terserah, dia kerja dengan frontal ya, udah rapi, main neken, bawa materinya panjang-panjang, volumenya kenceng gitu ya, cuman dapat 2 juri, kan percuma gitu ya. Jadi soal durasi ini juga penting ya. Durasi ini kan urusannya dengan tenaga. Selain kita upayakan dengan settingan untuk menambah tenaga, kita juga berikan suplemen ya. Istirahat ini loh juga penting. Jadi untuk teman-temanku yang punya burung, yang pengennya burungnya untuk digantangkan, jadikan burung gantangan, udah deh, nggak usah tanya lagi soal, Om, gimana caranya atau gimana settingannya supaya burung itu bongkar materi di rumah. Ya, terus gembrong-gembrong di rumah, jangan ya. Jadi di rumah itu usahakan burung itu tenang. Sepengalaman saya untuk ukuran burung murai batu, segacor apapun, sekarakternya apapun, kalau kamu redam, berusaha untuk meredam. Ingat, berusaha untuk meredam. Kadang-kadang nih orang ini juga pengennya burungnya bisa stabil, tapi orangnya nggak stabil, orangnya nggak konsisten. Pengennya burung itu apa? Diredam, di rumah dikondisikan. Tapi sesewaktu kok dilihat, aduh burungnya kok nggak bunyi ya? Ah, coba dipancing HP. Suarakan burung pancing. Ya percuma. Jadi harus totalitas. Habis rawat, kamu cukup mendengarkan itu ya. Sewaktu burung itu dirawat pagi itu loh. Waktu kasih makan, waktu jemur, itu aja dengerin burung itu.
Maka begini, ini tips juga untuk teman-teman nanti bisa ditiru. Saya ini kan punya masteran banyak, ya kan? Padahal saya sering menegaskan pada teman-teman, kalau untuk rumahan saja, untuk mengupayakan burung mempunyai materi yang bagus, dan cuman hanya satu burung, dua burung di rumah, nggak banyak burung lah. Artinya teman-teman fokus untuk nyetak satu burung itu. Yang paling efektif memang pakai apa? MP3. Itu paling efektif. Efektifnya apa? MP3 itu satu, tingkat gacornya udah deh. Kalau burung mau ngonslet, saya ini punya masteran tuh banyak. Mulai dari batosai, beranjangan, cililin saya punya 3. Jenggot saya punya 3. Jenggot semua itu nggak ada yang normal. Untuk suaranya itu bukan standar gitu loh ya. Nggak ada yang standar. Rata-rata tuh semua satu speed. Ya, udah dia ada beset, ada ngepick speed. Ada yang ngepick 2 versi. Ada yang suara gereja. Depan gereja terus di belakangnya kayak lagu betan. Itu ada. Artinya saya punya jenggot juga bukan ya standar jenggot gitu kan ya. Pasti ini burung mahal. Burung yang great lah istilahnya seperti itu. Cuman ya itu tadi teman-teman. Sengonslet-ngonsletnya, segacor-gacornya. Burung itu tetap butuh istirahat. Satu itu alasannya. 2. Untuk teman-teman yang dirasa agak keberatan tuh. Untuk ya kita tahu. Burung punya harga harus punya materi yang bagus. Upayanya dari apa? Dari pemasteran. Beli celilin, beli kapas tembak, beli jenggot, beli cungkok, dan sebagainya. Yang ini nggak semua orang loh. Anggap aja burung harganya 5 juta untuk trotolannya. Nah ini masterannya ini berapa puluh juta nanti dapatnya. Ya, habisnya untuk beli masteran. Hanya untuk memasteri satu burung. Itu artinya MP3 itu efektif. Terus apa lagi? Kita bisa olah. Istilahnya itu kayak satu napas 2-3 lagu. Itu dapatnya ya di mana? Di MP3. Kalau kamu bisa nih, enak nih. Kamu bisa upayakan dari mungkin cungkok atau kinoy atau ninja atau pentet gitu ya. Burung yang dia suaranya enak, materinya enak, nembak panjang. Anggap aja begini. Kamu pilihnya cendet. Cendet yang punya gereja petir sambung tengkek gitu ya. Ini nggak murah loh. Nah gitu loh ya. Nah, ya Om Sanda punya banyak burung masteran, dan burung masteran yang ada di rumah itu juga nggak nanggung gitu ya. Itu semua itu untuk apa? Pelampiasan supaya saya nggak begitu ngolah si burung murainya. Saya ngolah itu di gitu loh. Biar tangan gatel. Seorang apa pemelihara burung dan pemain burung itu kan tahu sendiri kan. Sifatnya kan tangannya gatel tuh pengennya ngolah. Kalau ada yang tanya gitu ya. Sebenarnya kalau ini juga boleh gitu. Hal yang pengen kamu lakukan untuk menangani burungmu tiap hari itu apa? Mandiin burung. Itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi pertanyaannya, apakah burung itu bisa diolah, dimandikan setiap hari? Kan nggak setiap burung bisa. Gitu loh. Ya namanya orang suka pelihara burung kan pengennya ngolah terus. Nah supaya ini nggak keolah kayak gitu ya, nggak banyak olahan di sini supaya burung ini nggak jadi kacau. Pelampiasannya kamu beli aja burung masteran atau beli burung yang nggak usah burung jadi lah, burung keropiokan itu loh ya, burung amrah hutan itu. Kamu beli apa nih? Kolibri ninja, kamu rawat, ya kan? Mulai mau makan kroto itu kan udah seneng tuh. Mulai dia sudah mulai berbunyi, terus akhirnya ngonslet itu seneng. Akhirnya kamu apa? Lupa dengan ya ini tadi, terlalu banyak penanganan di burung murai batumu. Jadi tidak fokus kepada burung murai batumu soal yaitu tadi, nuntut yang pengennya burungnya nembak-nembak, gacor hariannya. Ingat, burung murai batu pada umumnya, burung itu sifat gacor dari burung murai batu, segacor-gacornya itu nggak seperti mana anis kembang. Ya, watak dari burung murai batu itu dia mau mengeluarkan pukulan-pukulan ya, materi-materi dengan nada yang tinggi, tembakan panjang gitu. Itu kalau dia tersulut emosinya, baru dia terpancing, akhirnya dia nembak-nembak. Tapi kalau datar-datar aja, apalagi sifatnya sudah datar, kamu coba untuk mendatarkan lagi kan gitu.
coba kamu redam lagi. Jadi sudah pastikan burungmu juga nggak akan gacor. Ya bunyinya waktu kamu buka kerodong pertama, kamu jemur, kamu rawat. Setelah kamu kerodong lagi, itu nanti dia terbiasa dengan itu dan ya burungmu sewaktu kamu kondisikan, burungmu akan lebih tenang. Gitu ya. Oke, itu tadi yang harus digarisbawahi bahwa selain settingan ini, pengondisian ini juga sangat penting. Karena unsur dari pengondisian ini tadilah yang nantinya gitu, burungmu ya akan koncer. Ya kalau hanya di depan aja walaupun dia mutah cililin sampai 5 kali di 2 menit awal, setelah itu burungmu nggak bunyi kan ya percuma. Gitu loh ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.